Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, dan yang saya hormati hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya banggakan peserta dakwah Islam yang sedang berlomba-lomba di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, yang mana kita dapat beraktivitas di bulan Ramadan yang suci dan lagi berkah. Salawat dan salam tidak lupa kita hantarkan kepada junjungan besar kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang berbahagia, salah satu pedoman hidup kita ialah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur sebagai petunjuk untuk umat Islam hingga akhir zaman. Salah satu seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran, yakni mengimaninya, mengamalkan dan menerapkan tajwid dan makhrajnya dalam membaca, menghafal, mendengarkan, dan mengamalkannya sebagai pedoman dan kehidupan dalam hujjah, maka ia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini pada hari kiamat akan mendatangkan syafaat bagi para pembacanya. Sesungguhnya Al-Qur'an memberikan jalan kepada jalan yang lurus. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai dua ahli di antara manusia. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ahli Al-Quran dan ahli tentang Allah dan orang yang khusyuk. Diriwayatkan An-Nasa'i, Ahmad, dan Ibnu Majah. Ibnu Mas'ud berkata, orang yang membaca Al-Quran harus tahu waktu malamnya saat manusia tertidur, siangnya saat mereka makan, kedudukannya saat mereka bergembira, tangisnya saat mereka tertawa, dan khusyuknya saat mereka bergurau-gurau. Al-Fudhai rahimahullah berkata, orang yang membaca Al-Quran sama dengan orang yang membawa bagi Islam. Ia tidak perlu bercanda dengan orang yang suka bercanda, berkumpul dengan orang yang suka bermain-main, sebagai bentuk pengagungan atas diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan yang penting dan akan bernilai bagi para pembacanya. Barang siapa yang membaca suatu huruf dalam Al-Quran, maka baginya suatu kebaikan di dalam suatu huruf tersebut. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka masih adakah yang enggan membaca Al-Quran? Apalagi di bulan Ramadan ini,